hari ini kita ketemu di kelompok KKN 51. Hari ini kita akan menjalankan podcast pertama kita. Nah, sekarang ini kita udah bersama teman diskusi kita nih, namanya Teh Nindi. Halo Mira, halo semua. Nah, kali ini kita akan membahas di podcast ini tuh tentang memaksimalkan potensi ekonomi mahasiswa dengan memanfaatkan media sosial. Nah, Teh Nindi apa kabar? Alhamdulillah luar biasa, baik banget. Baik banget ya. Teh Nindi ini kan kenapa kita mengambil Teh Nindi sebagai teman diskusi, karena Teh Nindi ini banyak pengalamannya di dunia perekonomian asing. Nah, pertama dia itu sebagai sekretaris HMJS, Hukum Ekonomi Syariah. Nah, habis itu juga pengurus DNB tahun 2018-2019, dan dia juga punya pengalaman nih. Pengalamannya kan kita UIN nih. Pengalaman dia tuh mengikuti pelatihan Dewan Pengawas Syariah WD. Keren nggak tuh? Nah, habis itu kita mau nanya nih, Pak. Boleh. Kita mau nanya, sekarang ini masa pandemi nih ya, Teh. Ya. Masa pandemi kan banyak orang di rumah aja. Terus ekonominya banyak yang turun, banyak yang ada WFH lah, gajinya dipotong atau misalnya bahkan diberhentikan. Ada juga yang mahasiswa kan yang sambil kerja nih. Iya benar. Tapi karena pandemi gini kan pasti banyak juga tuh yang pengurangan pegawai. Nah, menurut Teteh, media sosial ini penting nggak sih bagi kita sebagai mahasiswa untuk mencari penghasilan? Ini kita sambil diskusi santai aja. Iya, santai aja. Kalau di mata Teteh sendiri, Teteh aja ya, soalnya dari Bandung. Jadi kalau misalkan untuk media sosial itu penting apa enggak ya? Yang Teteh rasain nih, selama mulai dari jadi mahasiswa baru sampai sekarang udah tua, media sosial tuh ngebantu banget. Kayak misalkan zaman dulu kita kalau mau jualan pulsa, ngomong ke tetangga gitu, aku jualan gitu kan. Ini pengalaman waktu maba deh jualan pulsa. Tapi begitu kita punya medsos, entah itu berupa untuk chatting atau untuk kayak Instagram, Twitter kayak gitu, benar-benar ngebantu. Jadi kayak kita tinggal bikin status doang nih di WA, aku jualan pulsa, langsung ternyata gitu kan banyak. Iya, benar ya. Terus untuk perkembangan lainnya kayak kita mau promosi barang nih, untuk menjangkau konsumen yang lebih banyak lagi tuh bener-bener ngebantu dengan media sosial. Nggak terikat di satu wilayah aja nih, kayak di kecamatan tempat kita tinggal deh paling luas tuh. Nah, kalau misalkan dengan media sosial kita bisa menjangkau ke daerah lain, provinsi lain, terus di pulau-pulau lain kayak gitu. Jadi emang penting banget itu. Jadi penting ya, Teh. Nah, Teteh sendiri pernah nggak sih ngelakuin bisnis online gitu, dan melakukannya tuh seperti apa, Teh? Boleh diceritakan nggak, bagi kita pengalamannya? Iya, akhir-akhir ini sih, baru-baru ini kemarin sempat bisnis di kue lebaran, terus kue kering kayak gitu. Kemudian juga ada bisnis lain itu jual beli K-pop nih, merchandise K-pop gitu. Pasti yang K-pop tahu lah, kayak ada album, photocard yang kayak gitu. Nah, di media sosial ini jadi media sosial itu dua fungsi buat Teteh. Yang pertama sebagai tempat untuk mencari barang, yang kedua sebagai tempat untuk promosi juga gitu. Kita jelasin yang paling mudah aja deh, yang jual kue. Kalau yang jual kue, Teteh pakai media sosial sebagai media promosi, walaupun waktu itu cuma pakai Twitter sama Instagram aja kan, tapi efeknya lumayan juga gitu. Jadi kayak kolaborasi antara media sosial sama marketplace Shopee, Tokopedia itu benar-benar boom banget buat kita para penjual kayak gitu. Wis, keren ya, masih muda tapi udah punya berbagai bisnis. Tapi di bisnis online dan menggunakan media sosial itu pernah nggak sih, Teh, ngerasain kayak kelebihan dan kekurangannya tuh apa menggunakan media sosial? Kayak Teteh kan Instagram, Twitter, atau misalnya kalau kayak album atau apa kan bisa lewat Shopee dan sebagainya. Itu ada nggak sih kelebihan dan kekurangan? Ada sih, setiap itu pasti ada kelebihan kekurangan ya. Kita mau pakai cara apapun tuh pasti ada kelemahan dan kelebihan. Dari kelebihannya dulu tadi udah dijelasin ya, kita jadi ngejangkau banyak orang. Terus apalagi dengan kita pakai media sosial, terus juga kita kolaborasikan dengan marketplace, itu yang namanya ongkos kirim tuh udah nggak jadi masalah gitu. Jadi kayak aku orang Kalimantan nih Kak, pengirimannya tuh sekian puluh ribu
gitu. Tapi dengan kita kolaborasi pakai Shopee, oh ada potongan gratis ongkir nih kayak gitu kan. Nah itu kelebihannya. Jadi kita udah nggak mikirin gratis ongkirnya sebesar apa, terus kita juga bisa ngejangkau banyak orang dan kita udah nggak perlu bingung-bingung lagi buat mikir kayak aduh gimana ya ini kok barang belum laku, kok teman-teman aku udah pada punya semua nih barang yang aku jual, karena kita dapat orang-orang baru setiap harinya. Nah kalau untuk kelemahannya, karena di medsos itu kita belum ketemu langsung nih secara one by one gitu, belum ketemu sama personal gitu. Iya benar. Cenderung ada yang namanya scammer. Gitu. Iya. Banyak tuh ya sekarang ya. Macam-macam nih. Iya benar. Mulai dari pembelinya nih yang scammer. Iya. Ada yang biasanya pakai fitur COD. Nah kalau misalkan mereka pakai, walaupun mereka udah pakai marketplace, kita udah ngatur set segala macam, ketika mereka COD kadang mereka nggak mau bayar, barang balik lagi ke kita. Atau biasanya untuk mensiasati si gratis ongkir tadi, mereka pada minta teh itu dong check outnya di tanggal kembar 11/11, 10/10 gitu kan. Oh iya nggak apa-apa. Nah nanti kan tugas kita nih 3 hari atau sehari sebelum mau check out itu, sebelum tanggalnya kita kasih tahu, Kak gimana nih jadi check out atau enggak. Kadang tuh nyampe diblokir. Waduh, sampai diblokir ya. Iya, jadi ya seringnya di PHP sih gitu. Kalau misalkan dari sisi kita sebagai kita ngambil barangnya, produsennya itu juga kadang ketika kita udah DP, kok di mereka malah nggak kirim barang kayak gitu, atau enggak dikirim pas kita buka ternyata zonk. Ada yang pernah diganti buku tulis, ada yang kosongan kayak gitu. Berarti kerugiannya tuh nggak hanya untuk pembeli, maksudnya kayak ada untuk penjualnya juga. Iya. Selama medis begitu. Terus selama Teteh menggunakan sosial ini nih di perekonomian ini, ada nggak sih kendala yang bagi Teteh berat gitu loh dalam menjalankan bisnis online ini? Kendala berat tuh ya kalau kita lagi kena scammer aja sih, tapi ketika kita scammernya kayak masih receh-receh nih lah, ratusan ribu tuh masih kayak ya udahlah mungkin musibah. Tapi begitu blok sekian juta, aduh kok ini kena sebanyak ini gitu kan. Kayak gitu. Kalau misalkan kejadian tak terjualnya kayaknya nggak ada sih, cuman di scammer doang. Karena kalau untuk persaingan ya wajar lah ya, pasti banyak gitu. Itu ngatasinnya gimana tuh Teh? Maksudnya kayak mengatasi scammer gitu itu gimana? Pertama kita pinter-pinter nyari tweet di Twitter, karena kan biasanya orang-orang Twitter itu suka bikin tweet tentang benar. Ini penipu nih. Aku sekarang banyak ya. Banyak banget. Terus aplikasi Get Kontak juga itu ngebantu. Kelihatan banget ini orang ada sedikit aja itu bener-bener. Terus cek rekening tuh di Google. Nah itu juga kita bisa pakai itu. Kok ini ada sedikit itu ya pelaporan, berarti udah nggak usah kayak gitu. Oh gitu. Jadi sekarang karena udah canggih, jadi bisa dicek ya. Iya. Sepintar-pintarnya kita aja. Harus sepintar-pintarnya juga ya dong untuk hati-hati. Nah sekarang tuh Teteh masih jalanin bisnis online-nya atau udah kerja juga gitu di itu? Ini sekarang udah disambi kerja sih, karena ngelihat sekarang orang tuh semakin banyak yang ngasih harganya mulai nggak waras gitu. Entah ada yang diterjunkan sekali, ada yang dinaikkan sekali. Benar. Wah ini kayaknya udah deh nggak bisa terlalu diandelin lagi. Jadi kesampingin dulu, sekarang kita kerja dulu kayak gitu. Terus ada nggak sih perbedaan yang Teteh rasakan pas bisnis online sama kerja biasa gitu, kerja yang di tempat biasa gitu lah? Ada, itu ada besar banget ya perbedaannya. Jadi kayak gini, misalkan kita online tuh bisnis punya sendiri kan. Kalian mau ngatur waktunya kayak gimana? Mau weekend kerja atau weekend mau tetap mau leher banget, tuh terserah kalian gitu. Terus kalau misalkan kalian pengen mau lagi rajin nih, langsung promosi segala macam gitu kan. Nah, itu bisa dapat berapa gitu. Tapi kalau lagi malas ya udah males gitu. Itu kan malas itu emang musuh kita banget ya, kayak gitu. Nah, kalau kita kerja di perusahaan, entah itu nggak perusahaan deh, kayak misalkan di warung atau mungkin kerja apalah yang udah kerja sama orang tuh kayak waktunya bener-bener terikat. Kamu harus kerja jam segini ya jam segini sampai jam segini gitu kan. Kalau misalkan, dan kita juga harus lakuin apa yang disuruh sama bosnya lah kayak gitu kan. Nah, cuman kelebihannya kita jadi udah tahu pasti lah, gajiku tuh segini. Kalau misalkan ada lemburan, gajiku nambah segini nih. Udah jelas lah per bulannya dapat berapa kayak gitu. Benar.
Kalau dari teteh, kalau yang dari Teteh rasa ini lebih enak bisnis online pakai media sosial atau kerja sama orang? Sebenarnya Menurut lebih Teteh? enak bisnis karena dari SMA itu udah terbiasa kayak senang jualan aja gitu, udah terbiasa jualan sendiri. Jadi begitu kemarin nyoba kerja tuh kayak ya ampun gini banget ya kerja. Kadang kita nggak salah tiba-tiba karena dari sudut penglihatannya kelihatan salah ya udah salah gitu. Apalagi kita nggak leluasa buat ngomong loh kita tuh nggak salah karena kan kultur di Indonesia tuh kita benar-benar menghormatin bos banget Iya, gitu kan. menghormatin atasan. Ketika Yap. kita ya kalau atasan kita bisa nerima nih kita protes gitu atau enggak kita ngomong baik-baik ya bos maaf nih tadi tuh sebenarnya saya nggak gini gitu yang gini tuh gini-gini gitu kan iya kalau dia nerima kalau enggak tuh wah Bisa habis ya? habis langsung udah ganti aja deh bisa ganti kayak gitu. Ya. Terus awal mula Teteh nih ngerasain langkah pertama deh yang Teteh gunakan kalau untuk berbisnis online itu kayak gimana? Kalau bisnis online awalnya kan nggak terlalu itu ya, maksudnya kayak nggak niat sih jualannya cuma buat sama teman-teman biasa. Tapi begitu kita pengen menjangkau lebih luas lagi, pertama pastikan media sosial kamu buat jualan tuh dibedain. Ini yang buat pribadi, ini yang buat jualan. Karena namanya jualan kan orang juga pasti ngeliat wah IG-nya nih feeds-nya estetik banget, tapi nih kayak gitu kan. Iya, Kalau keren lihat ya. iya apalagi kalau kayak Teteh kan nggak bisa ngatur feed di Instagram Iya. pribadi kan udah kayak gitu kan. Nah di Instagram itu kita bisa ngatur feednya dulu, terus biasanya orang-orang nyewa influencer kan. Kalau misalkan yang sebenarnya nggak terlalu mahal sih kalau untuk influencer untuk kita paid promote gitu kan. Nah kalau di Instagram terutama emang lebih enaknya kita apa ya namanya pakai influencer gitu. Itu memang berbayar kan mau nggak mau lah ya nggak mungkin kita minta gratisan kan. Nah kalau misalkan di Twitter sebenarnya lebih enak di Twitter nih kalau promosi. Misalkan kita punya barang apa aja nih kalau di Twitter ada namanya best gitu kan. Iya. Nah ada yang buat jualan buat Iya. thread segala macam. Nah banyakin aja tuh apa follow akun-akun kayak gitu. Terus kalau misalkan beruntung kita kan di fallback nih nanti kita bisa ngirim manifest gitu kan. Nah sering-sering ngirim manifest. Kalau enggak misalkan kita kok belum di fallback kita masih bisa kayak promosi di yang di tweetan dari base itu. Misalkan ada ini wah kita punya nih barang tawarin kayak gitu. Rajin-rajinnya aja sih. Berarti kita juga harus rajin ya, maksudnya kayak awal kan belum ada yang tahu nih, jadi kita harus rajin ngepromosiin apa yang kita jual atau apa yang kita sajikan kan. Iya, terutama kayak ini kelebihan punya aku tuh kayak gini loh, kayak gitu ada garansi iya. apa, atau enggak barangnya tuh susah didapat kayak gitu. Jadi terus strategi marketingnya tuh gimana sih Teh? Buat orang-orang yang belum berpengalaman nih untuk mau mencoba memulai usaha gitu. Dulu tuh waktu pertama kali Teteh mulai jualan tuh awalnya let it flow aja kayak emang nggak terlalu mikirin wah marketingnya harus gini-gini nih enggak, cuman pintar-pintar lihat pasaran gitu. Kalau misalkan kayak kue lebaran nih, kue lebaran tuh dijualnya kan pasti udah mau lebaran gitu. Nah kita pintar-pintar kayak jangan 1 bulan sebelum lebaran tapi kayak 2 atau 3 bulan, jadi kita bisa bikin pre-ordernya tuh kayak dapat banyak langsung gitu. Terus juga biasanya Teteh bikin sampel dulu. Oh ada sampel. Iya, jadi misalnya kita punya temen nih di Jawa Timur, Mbak aku jualan kue lebaran gitu. Oh iya terus gimana? Nah aku kirim sampelnya ke sana, ini coba ini punya aku tuh kayak gini, bahannya premium gini kayak gitu. Tapi kalau misalkan untuk yang jual album, jual merch K-pop gitu, di dunia K-pop itu ada barang-barang K-pop yang memang harganya bisa naik. Entah itu karena idolnya bagus di situ, misalkan kayak foto nih, wah idolnya tuh kelihatan ganteng banget di foto itu gitu. Nah itu bisa naik kan, bisa tinggi tuh harganya. Nah itu pintar-pintar kita nyarinya. Terus juga ada yang memang si barangnya ini limited edition. Nah itu pintar-pintar kita bisa nyelip-nyelip nggak buat nyari harga yang murah, bisa nyelam, istilahnya nyelam ya kita kalau di Twitter itu ada keyword khusus buat kita nyari barang dari Korea langsung gitu. Nah nanti kita pinter-pinter nyelamnya aja, semakin dalam tuh semakin murah-murah kayak gitu. Berarti kalau misalnya nih ada yang kayak mau usaha tapi ngikutin lagi viral juga nggak apa-apa, misalnya lagi viral kopi, jualannya tuh kayak kopi gitu, buka usaha terus nanti dipromosikan di media sosial gitu. Nggak masalah sebenarnya, kita kan emang
mengikuti pasarannya nih yang lagi rame di pasar apa gitu. Tapi jangan melupakan bahwa kita harus punya perbedaan. Nggak cuma karena kopi hitam, nggak ada Kita perbedaannya. kopi hitam juga, kopi semua juga. gitu kan. Kalau yang lain kopi hitam, ya kita kopi susu, kopi dalgona kayak gitu-gitu. Berarti sebagai mahasiswa nih, kayak perlu nggak sih Teh, maksudnya kayak nyari penghasilan lain gitu lewat media sosial atau lewat kerja tambahan lainnya gitu loh, untuk ekonomi diri kita sendiri gitu loh. Gimana ya? Mungkin buat beberapa orang tuh sebenarnya receh tuh, nggak terlalu itulah jualan online. Tapi hitung-hitung nih kita dapat pengalaman juga dengan kita jualan, kayak bisa introspeksi diri. Kemarin jualan gue sepi kenapa ya, kayak gitu. Terus juga kalau lihat kan di kampus-kampus biasanya suka ada kantin kejujuran dan lain-lain. Oh iya benar. Ngeliatin tuh bisnisnya tuh udah berkembang lah ya. Nah kalau misalkan kayak Teteh gini, memang selain pengen ngisi buat waktu luang, juga emang kita perlu duit. Kita perlu duit. Uang gitu, apalagi mahasiswa tuh kalau orang bilang mahasiswa tuh miskinnya bukan karena jajan, tapi karena ngeprint laporan. Iya benar. Kita perlu banget tuh nyari-nyari uang buat tambahan ya, tambahan gitu. Oke, benar. Terus Teteh kan sebagai mahasiswa hukum ekonomi syariah nih, ada nggak sih penerapan dari pembelajaran atau apa yang Teteh alami di kampus atau sama dosen atau pengalaman Teteh di organisasi gitu loh, yang Teteh terapkan dalam perekonomian Teteh sehari-hari gitu loh. Entah hukumnya boleh atau tentang apanya juga boleh. Ya, kalau tentang hukum pasti ada ya, karena jurusannya hukum ekonomi syariah, otomatis akad-akad yang dilakukan kita selama jualan itu tuh kita udah tahu nih ini boleh apa enggak, kayak gitu kan. Kayak misalkan kita mengambil untung terlalu banyak, nah itu nggak boleh kan. Benar. Apalagi kalau barang K-pop nih, bisa gini, Teteh beli ngambil dari orang Korea nih, satu photocard harganya istilahnya bersih di Indo tuh 85.000. Nah saat Teteh mau jual, Teteh tanya dong harga pasarannya berapa nih, karena kita nggak boleh terlalu tinggi, nggak boleh terlalu rendah juga, merusak harga pasar kan. Ternyata harga pasarnya udah 250.000, Teteh beli 85. Kalau Teteh jual dengan harga 250, wah itu kayak untungnya kan banyak banget kan. Iya gitu. Jadi kayak ya mungkin di harga 185 atau mungkin di harga 200-nya kayak gitu. Sebisa mungkin jangan terlalu banyak, karena kita juga mungkin kalau orang lihat kan tadi 85, terus dijualnya 185, untungnya 100.000 sendiri. Nah itu belum admin Shopee-nya. Kita kan kalau di marketplace itu ada adminnya juga kan. Belum juga biaya packing, terus juga biasanya ada beberapa pembeli itu yang ribet, mereka minta namanya freebies. Nah freebies kalau di kita kadang tuh ada yang bilang masa freebiesnya cuma ini doang gitu. Kadang kita ngasih jajan, kadang kita ngasih photocard yang nggak officialnya, yang unofficial itu kita kasih kayak gitu. Jadi 100.000 tuh nggak pure langsung masuk kantong tuh enggak, pasti ada potongan lainnya. Iya benar. Terus kayak biasanya kita begitu album baru keluar nih dari suatu grup, langsung ada bocoran nih photocardnya ini. Ternyata ada satu photocard tuh yang ini photocardnya udah idolnya ganteng, terus yang fansnya banyak banget. Nah penimbunan gitu, itu sering terjadi banget di seller Koreanya. Jadi kalau misalkan seller Korea itu mereka bisa nimbun sampai setumpuk gini isinya PC yang sama. Ketika kita harga udah naik tinggi, mereka baru keluarin gitu. Di Indonesia sebenarnya Teteh juga maksudnya ketika kita dapat orang Korea yang baik, kita dapat harga murah, PC banyak, kita bisa aja tuh langsung nimbun. Ntar aja dikeluarin satu bisa. Tapi kan nggak boleh yang kayak gitu, nggak cuma di sembako doang nih penimbunan yang nggak boleh. Kayak gitu juga ya, kayak gitu juga ada ternyata ya. Ada. Oke. Berarti bisa menjurus ke korupsi lah ibaratnya kan, karena menimbun dan segala macam. Nah, berarti di era yang ekonomi digital sekarang ini nih, berarti menurut Teteh penting banget nggak sih media sosial untuk pertumbuhan ekonomi ini? Penting, itu penting banget. Ngelihat tadi aku udah pakai Instagram, pakai Twitter, terus juga aku pakai Line juga, terus WA, itu benar-benar 4 itu tambah M-banking, tambah lagi marketplace. Banyak ya? Iya. Itu emang starter pack-nya tuh kayak gitu. Starter pack udah. Jadi gitu. tolong dicatat starter pack-nya. Kalau dicatat di bawah gini ya. Ada. Pokoknya itu benar-benar sebisa mungkin kalau kalian mau jual online punya akun di marketplace, karena itu benar-benar ngebantu konsumen buat
apa ya namanya, ngejangkau kalian gitu. Kalau misalkan apalagi sekarang banyak scammer juga ya. Oh iya, kalau yang misalkan scammer itu tuh biasanya. apalagi udah jauh gini mereka kayak tapi sekarang hati-hati sih, begitu orang dia nggak bisa pakai marketplace udah skip aja gitu, karena resikonya lebih tinggi daripada kita pakai marketplace. Kalau pakai marketplace masih ada kayak pengajuan pengembaliannya itu masih ada. Kalau misalkan kita nggak pakai apa-apa, ketika kita kena scam agak susah gitu, udah rugi semua kayak gitu. Oh iya benar. Jadi ruginya banyak ya. Jadi usahakan punya akun di marketplace. Terakhir nih Teh, kan banyak nih mahasiswa nih sekarang yang emang mau untuk berbisnis online atau misalnya menggunakan media sosial untuk menjual barang atau melakukan hal lainnya. Nah, tapi banyak juga yang takut kayak tadi tuh scammer tadi. Pesan dari Teteh nih untuk mahasiswa atau masyarakat yang mau berbisnis online tapi banyak takutnya atau kayak banyak malunya tuh mulainya gimana gitu biar berani. Mungkin kalau itu pasti ada kata-kata mulai aja dulu. Iya. Yang mudah dulu gitu kan. Iya benar. Tapi yang pertama gini, kalau misalnya kalian mau bisnis pastikan itu modal itu jangan dari pinjaman atau jangan dari, apalagi mahasiswa biasanya dikasih uang saku nih buat jatah makan, terus kalian buat bisnis itu jangan, kayak benar-benar make sure kalian kalau mau bisnis modalnya itu emang yang udah kalian siapin, entah kalian nabung atau kalian dari kerja terus punya uang. Nah itu pastiin bukan uang yang bakal dipakai dalam waktu dekat kayak gitu. Nah terus udah gitu lihat juga, misalkan kalian mau jualan kue nih, jangan langsung kayak langsung gini-gini, enggak. Pasti kan kayak Teteh dulu mau jualan K-pop nih, Teteh ada namanya grup order, masuk dulu ke grup order itu, Teteh lihat dulu, oh ini cara kerjanya kayak gini ya, oh cara mereka ini kayak gini. Melihat gitu ya. Iya, lihat dulu, jangan langsung tiba-tiba jualan. Mentah-mentah kayak gitu ya, jangan gitu. Terus juga kayak nanti apapun yang terkait dengan barang yang kita jual itu kita benar-benar pastiin dulu, oh ini kok pembayarannya seperti ini ya. Apalagi kalau kita album K-pop itu ada yang pakai PayPal, ada yang harus transfernya ke bank Korea, kan itu ribet ya. Oh ini gimana caranya ya kayak gitu. Terus juga jadi kayak pastiin kalian paham di bidang yang kalian ambil. Istilahnya kalau kalian mau buka kopi ya kalian paham kopinya lah, at least gitu kan. Jangan tahu jenisnya lah. Emang gimana Mbak kopinya ada apa? Oh ada Torabika. Iya, kok aku nyebut merek sih? Ada kayak Gak apa-apa nanti disana nih. kayak ada kopi ini kopi sasetan semua yang disebut kayak gitu. Benar. Terus juga jangan pelit. Maksudnya jangan pelit itu kayak kalian pengen bisnis nih, otomatis kalian harus promosi kan. Di marketplace pun ada tuh promosi penjual. Nah itu bisa kan, tapi tetap berbayar gitu. Jadi siapin budget juga untuk kalian, entah itu di marketplace yang tadi pakai promosi penjual atau minta ke influencer kayak gitu. Iya. Kadang kan ada orang maunya tuh langsung jual langsung dapat duit, Iya, kayak promosi. Masa orang aku jualan masa ngeluarin duit lagi? Ya enggak gitu konsepnya. Kalau kayak gitu susah kalian berkembangnya gitu. Oke, terima kasih ya Teh udah jadi teman diskusi dari podcast kelompok 51 ini. Iya. Terima kasih udah meluangkan waktunya dari segala kesibukan yang ada. Emang lagi nganggur sih sebenarnya. Hari Minggu waktunya nganggur kan. Waktunya santai ya. Ya udah, sekian podcast dari kelompok 51 ini. Semoga bisa bermanfaat untuk yang mendengarkan dan melihatnya. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.